Hello everyone, welcome back to MC News Indo. MC News Indo membahas tentang semua kejadian menarik di sekitar kita. Game NFT paling cuan. Hai, kamu yang ada di situ tetap duduk manis ya. Kali ini aku akan ngebawain fakta unik tentang game NFT paling cuan 2022 bisa untuk semua kalangan. Seperti yang kamu tahu, di dunia ini khususnya soal game NFT saat ini sedang ramai diperbincangkan di dunia maya. Lalu, apalagi sih fakta unik seputar game NFT paling cuan yang recommended untuk dicoba? Tonton video ini sampai akhir ya, oke? Gak usah berlama-lama lagi, langsung aja check it out! Untuk berlangganan video secara gratis dan menerima notifikasi video terbaru, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya! Game Sandbox. Game Sandbox hampir mirip dengan Minecraft, namun dapat menghasilkan mata uang kripto nih sob. The Sandbox merupakan game yang menghadirkan metaverse virtual yang dibangun di atas blockchain Ethereum. Pemain dapat membangun, memiliki, dan memonetisasi pengalaman bermain di game sandbox mereka. Game ini dikenal luas dengan dua varian game seluler populernya, Sandbox 2011 dan Sandbox Evolution 2016. Sandbox Games adalah salah satu game yang paling populer karena telah diunduh oleh banyak orang. Salah satu yang paling ramai diunduh oleh pengguna berbasis sistem perangkat iOS dan Android. Pemain mendapatkan token Sand, sebuah token yang digunakan untuk segala transaksi di dalam game tersebut. Dengan token Sand ini, pemain dapat menukarkannya ke rupiah dengan exchanger lokal. Splinterlands. Di urutan kedua, ada game Splinterlands yang tidak kalah cuannya. Splinterlands adalah NFT game play to earn yang beroperasi di blockchain Hive. Splinterlands dikenal dengan gameplay yang inovatif dan penggunaan konsep mainkan dan dapatkan yang brilian. Ada 6 sumber sihir di dalam game Splinterlands, yaitu element fire, water, earth, life, death, and dragon. Masing-masing kekuatan ini diperjuangkan oleh elemen-elemen berbeda yang dikenal sebagai splinters. Selain harus bertarung melawan monster, para pemain juga dapat jual beli aset digital dan mendapatkan hadiah dalam game. Token SPS adalah cryptocurrency sebagai mata uang utama dalam permainan Splinterlands. Kamu dapat membeli aset dalam game, berpartisipasi dalam validasi proof of stake, staking untuk mendapatkan hadiah. Axie Infinity. Axie Infinity adalah game blockchain yang terinspirasi oleh seri game Pokemon. Sebuah game berbasis blockchain Ethereum dengan ekosistem non-fungible token. Game Axie Infinity ini dikenal sebagai salah satu pionir game NFT pada tahun 2022. Hal ini membuka jalan bagi banyak gamer untuk memonetisasi bakat mereka untuk bermain game dengan mudah.
Dalam permainan ini, pemain dapat melatih, membiarkan, dan membeli monster yang disebut eksis. Kamu tidak hanya perlu memelihara eksis, tetapi kamu juga harus mengadu mereka dengan pemain lain. Token dalam game ini menggunakan Small Love Potion atau SLP yang bisa kamu dapatkan dengan bermain. Dengan token ini, kamu dapat menukarnya menjadi koin Ethereum dan dikonvers ke rupiah. Like Gods Unchained. Like Gods Unchained adalah permainan kartu koleksi yang sangat populer. Berbasis blockchain dan NFT yang digambarkan sebagai permainan kartu perdagangan yang kompetitif. Permainan ini berbasis strategi dan kartu yang disediakan dalam permainan dalam bentuk NFT. Kartu perdagangan yang ditawarkan memiliki nilai dunia nyata berdasarkan token yang disebut token GOTS. GOTS adalah sebuah token bagian integral di dalam ekosistem sebagai mata uang game ini. Token ini bisa untuk membeli paket kartu di market, membuat kartu NFT, dan ikut berpartisipasi dalam tata kelola. Selain itu, kamu juga bisa melakukan staking GOTS untuk mendapatkan reward berupa kripto gratis. Sementara itu, kamu bisa menjual dan membeli token GOTS di sejumlah platform crypto exchange. Alien Worlds. Daftar terakhir untuk game NFT penghasil cuan tak lain yaitu Alien Worlds. Game metaverse berbasis NFT yang dapat dibangun di beberapa blockchain seperti Ethereum, WAX, dan Binance Smart Chain. Alien Worlds adalah game di mana kamu bisa mendapatkan token Trillium atau TLM. Kamu berkesempatan untuk mendapatkan token setiap kali kamu menambangnya. Tidak hanya menyediakan hiburan selama berjam-jam bagi penggunanya, tapi juga terbukti menguntungkan. Kamu diharuskan memiliki strategi yang tepat menggunakan berbagai alat, senjata, dan avatar. Rata-rata, pemain Alien Worlds menghasilkan sekitar $60 per bulan, cukup banyak untuk bermain game. Bahkan, jika mereka memiliki alat yang tepat, mereka dapat menghasilkan $3.000 atau lebih dalam sebulan. Nah, itulah tadi 5 fakta unik tentang game penghasil token NFT paling cuan 2022. Sekarang kamu jadi makin tahu kalau ternyata bermain game bisa menghasilkan cuan yang terbilang cukup lumayan. Sampai di sini dulu ya guys. Jangan lupa tonton video menarik lainnya agar kamu semakin smart, oke? Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk klik like, subscribe untuk berlangganan video gratis, nyalakan lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru, dan share video ini ke media sosial kalian. Jika kalian memiliki ide menarik untuk dibahas, silakan komen di bawah ya. Sayonara, arigatou gozaimasu. Hello everyone, welcome back to MC News Indo. MC News Indo membahas tentang semua kejadian menarik di sekitar kita. Tempat unik yang bikin penasaran. Hai, kamu yang ada di situ tetap duduk manis ya.
Kali ini aku akan ngebawain fakta unik tentang tempat yang bikin kamu penasaran karena keunikannya. Seperti yang kamu tahu, di dunia ini khususnya soal tempat paling ikonik menjadi buruan oleh banyak orang. Lalu apalagi sih fakta unik seputar tempat-tempat unik tersebut? Tonton video ini sampai akhir ya, oke? Gak usah berlama-lama lagi, langsung aja check it out. Untuk berlangganan video secara gratis dan menerima notifikasi video terbaru, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Sarkofagus, pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl. Pada urutan pertama, ada sebuah kota yang dikenal dengan pembangkit listrik tenaga nuklirnya. Sarkofagus terletak di dalam kawasan terlarang bernama Zona Eksklusi Chernobyl. Pembangkit listrik dengan struktur baja dan beton raksasa yang menutupi gedung reaktor nuklir nomor 4. Struktur ini dirancang untuk membatasi pencemaran radioaktif di lingkungan sekitar usai bencana Chernobyl tahun 1986. Struktur ini menutupi daerah yang paling berbahaya dan melindunginya dari keterpaparan cuaca. Sarkofagus pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl dibangun ketika bencana PLTN Chernobyl tahun 1986. Tapi tentu saja kamu dilarang masuk ke kawasan bernama Zona Eksklusi Chernobyl. Soalnya akan sangat berbahaya untuk nyawa kamu jika sampai terkena radiasinya. Pravchika Brana. Formasi batu karang Pravchika Brana berada di dekat Hrensko, Bohemia Utara, Republik Ceko. Tempat tersebut memanglah sangat terkenal di negara tersebut karena menjadi salah satu lokasi dalam film Narnia. Terutama lengkungan Pravchika Brana itu dijadikan landmark terkenal di negara Eropa Timur ini. Namun, jika kamu ingin mengunjungi tempat tersebut, kamu harus mengurungkan niatmu. Pasalnya, para turis sangat dilarang untuk menginjakan kaki busur batu Pravchika Brana. Hal tersebut untuk menjaga lengkungan tersebut dan menghindari terjadinya kecelakaan. Hal itu untuk menjaga kelestarian tempat tersebut agar tidak mengalami kerusakan akibat dijadikan tempat wisata. Svalbard Global City Vault. Ada beberapa tempat di dunia yang cukup aman jika kiamat yang dibuat oleh manusia ini terjadi. Tempat ini sangat aman karena sangat terpencil sehingga aman dan cocok untuk melanjutkan penghidupan. Svalbard Global City Vault atau bisa kita sebut sebagai kubah besi raksasa Svalbard. Kubah besi raksasa Svalbard terletak sekitar 13.000 km dari kutub utara dan sangat sulit untuk dijangkau. Svalbard Global City Vault dibangun di atas sebuah pertambangan batu bara yang telah ditinggalkan. Tempat berbentuk brankas ini menyimpan 770.000 jenis benih tanaman dari berbagai dunia. Benih ini untuk kondisi darurat jika suatu saat terjadi bencana yang tragis dan dibutuhkan cadangan tanaman. Tempat ini tidak dibuka untuk umum karena dikhawatirkan benih-benih itu akan rusak. Mausoleum of Qin Shi Huang.
Tempat ini merupakan monumen makam Kaisar pertama Tiongkok, yakni Qin Shi Huang, Kaisar Qin pertama. Mausoleum ini terletak di distrik Lintong, Xi'an, Provinsi Shanxi, Tiongkok. Dibangun dari 246 sampai 208 sebelum Masehi, terletak di bawah gundukan makam setinggi 76 meter berbentuk seperti piramida terpotong. Tata letak makam berdasarkan model dari ibu kota Qin, Xianyang, dibagi menjadi kota dalam dan luar. Makam ini sangat besar dan tersimpan karya-karya seni yang luar biasa di dalamnya. Patung tentara yang terbuat dari terakota berjumlah 8.000 yang terdiri dari patung prajurit laki-laki dan patung kuda. Pasukan tentara terakota berfungsi sebagai garnisun untuk makam dan belum digali sepenuhnya. Setiap patung terbuat dari terakota tanah liat setebal 3 inci. Maka kamu tidak bisa sembarangan masuk ke sini. Heart Island pertama kali ditemukan oleh John Hurt, pelaut asal Amerika yang saat itu sedang berlayar dengan kapal bernama Oriental. Ia melihat pulau tersebut pada 25 November 1853 dalam perjalanannya dari Boston ke Melbourne. Heart Island sebenarnya adalah tempat yang sangat indah dan tidak memiliki penduduk permanen. Berjarak lebih dari 1.600 km dari Antartika dan 4.100 km dari barat daya Australia. Pulau ini dijuluki paling terisolir di dunia karena posisinya yang begitu terpencil dan letak geografis yang ekstrim. Wilayah ini mencakup area seluas 658.903 hektar, sekitar 37.000 hektar berupa daratan dan sisanya laut. Kamu hanya bisa sampai ke sana dengan perahu karena tidak ada transportasi komersial ke sana. Tapi minimal kamu harus 2 minggu berlayar dari Australia. Apakah kamu berminat? Itulah tadi 5 fakta unik tentang tempat unik yang bikin kamu makin penasaran. Sekarang kamu jadi makin tahu kalau ternyata ada banyak sekali tempat unik dan misterius di berbagai belahan dunia. Sampai di sini dulu ya guys. Jangan lupa tonton video menarik lainnya agar kamu semakin smart, oke? Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk klik like, subscribe untuk berlangganan video gratis. Nyalakan lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dan share video ini ke media sosial kalian. Jika kalian memiliki ide menarik untuk dibahas, silakan komen di bawah ya. Sayonara, arigatou gozaimasu. Hello everyone, welcome back to MC News Indo. MC News Indo membahas tentang semua kejadian menarik di sekitar kita. Katak beracun berbahaya. Hai, kamu yang ada di situ tetap duduk manis ya. Kali ini aku akan ngebawain fakta unik tentang katak beracun yang sangat berbahaya di dunia. Seperti yang kamu tahu, di dunia ini khususnya tentang hewan beracun tidak bisa disepelekan begitu saja loh guys. Lalu, apalagi sih fakta unik seputar katak beracun yang patut kamu hindari?
Tonton video ini sampai akhir ya. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja check it out. Untuk berlangganan video secara gratis dan menerima notifikasi video terbaru, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Katak racun emas. Di urutan yang pertama ada katak yang sangat beracun. Ia dijuluki sebagai katak racun emas. Siapakah yang paling beracun dalam daftar ini? Tak lain dan tak bukan adalah katak racun emas. Katak berwarna kuning cerah satu ini memiliki nama latin Phyllobates terribilis. Bahkan ini tercermin dari nama ilmiahnya, yaitu terribilis atau terrible yang berarti mengerikan. Usut punya usut, ternyata racunnya berasal dari makanannya, yakni lalat, jangkrik, semut, rayap, dan kumbang. Melansir National Geographic, racunnya yang kuat digunakan oleh masyarakat Embera di Kolombia. Biasanya racun ini dioleskan pada panah yang mereka gunakan untuk berburu. Saking kuatnya, satu katak bisa menghasilkan cukup racun untuk menewaskan 10 manusia. Katak panah beracun biru. Tidak seganas racun pada katak racun emas sebelumnya, namun racun dari katak ini lumayan juga loh. Memiliki ilmiah, Dendrobates centurions azarius ini ditemukan di sebagian Brazil dan selatan Suriname. Melansir Trihager, katak ini mengandung cukup racun yang bisa dipastikan bahaya. Bahkan hanya dengan menyentuhnya saja dapat menimbulkan bahaya bahkan kematian pada manusia. Bagaimana ciri fisik katak ini? Punggung dan kepalanya berwarna biru terang, sedangkan perut dan kakinya berwarna biru tua. Dengan ciri khasnya, terdapat bintik-bintik hitam di bagian kepala dan punggungnya. Walau sangat beracun, ukurannya tergolong kecil. Panjangnya hanya 2,5 sampai 3,8 cm dan beratnya sekitar 8,5 gram. Racunnya terdapat di kulit yang bisa melumpuhkan atau membunuh. Jangan disentuh ya. Katak racun punggung merah. Nah, selanjutnya ada katak dengan ciri khas punggung berwarna merah meronanya. Katak racun punggung merah yang bernama latin Ranitomea reticulata yang merupakan katak paling beracun kedua di jenisnya. Racunnya bisa membunuh predator kecil seperti burung dan menyebabkan cedera serius pada manusia. Apakah kamu tahu dari mana katak ini mendapatkan racunnya? Melansir Trihager, toksisitasnya didapat dari racun neurotoksik semut yang ia makan. Beruntunglah karena katak racun punggung merah ini tidak hidup di Indonesia. Mereka bisa ditemukan di hutan hujan Amazon di Ekuador dan Peru. Tepatnya di hutan hujan tropis dengan ketinggian hingga 200 meter dari permukaan laut. Katak fantasmal beracun. Katak ini bernama latin Epiphidobes tricolor. Ini termasuk dalam kategori hewan terancam punah. Mereka bisa ditemukan di 7 lokasi terpisah di negara asalnya, yaitu Ekuador. Melansir Wales Mountain Zoo, di alam liar, toksinnya dibuat dari makanan yang mereka konsumsi seperti semut atau serangga beracun. Kemudian racun ini dikeluarkan melalui kulit sebagai perlindungan terhadap predator. Walau panjang tubuhnya hanya 1-4 cm, mereka memiliki cukup racun untuk membunuh manusia dewasa loh.
Yang menarik, katak ini memiliki epibetidine alkaloid alami yang merupakan racun katak ini. Di mana racun ini bisa dikembangkan sebagai obat penghilang rasa sakit non-adiktif yang lebih kuat dari morfin. Di sisi lain, ilmuwan mengatakan epibetidine terlalu beracun bagi manusia. Katak racun golfodultion. Nah, di daftar terakhir ada katak yang tidak kalah mematikan loh, apalagi kalau bukan golfodultion. Hewan bernama ilmiah Phylbates vittatus ini adalah bagian dari genus Phylbates. Tak mau kalah dengan rivalnya, katak menjadi paling beracun keempat dari daftar ini. Berhati-hatilah karena racunnya menyebabkan rasa sakit yang menyiksa, kejang ringan, hingga kelumpuhan. Bahkan menurut Brevard Zoo, satu katak memiliki cukup racun untuk membunuh 13 manusia dewasa. Namun, untuk mendapatkan efek mematikan, racun ini harus dikonsumsi bukan disuntikan. Sama seperti katak beracun lainnya, katak ini menghuni sungai dan hutan basah di dataran rendah Amerika Tengah. Sedihnya, mereka terancam punah karena kehilangan habitat. Nah, itulah tadi 5 fakta unik tentang katak-katak paling beracun di dunia. Cantik tapi mematikan. Sekarang, kamu jadi makin tahu bahayanya racun yang dimiliki oleh katak-katak tersebut. Sampai di sini dulu ya guys. Jangan lupa tonton video menarik lainnya agar kamu semakin smart, oke? Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk klik like, subscribe untuk berlangganan video secara gratis. Nyalakan lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dan share video ini ke media sosial kalian. Jika kalian memiliki ide menarik untuk dibahas, silakan komen di bawah ya. Sayonara, arigatou gozaimasu. Hello everyone, welcome back to MC News Indo. MC News Indo membahas tentang semua kejadian menarik di sekitar kita. Negara terbaik traveling dengan campervan. Hai, kamu yang ada di situ tetap duduk manis ya. Kali ini aku akan ngebawain fakta unik tentang negara terbaik untuk kamu yang suka traveling. Seperti yang kamu tahu, di dunia ini, khususnya soal traveling, dengan campervan menjadi idaman beberapa orang. Lalu, apalagi sih fakta unik seputar negara terbaik untuk traveling dengan campervan? Tonton video ini sampai akhir ya. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja check it out. Untuk berlangganan video secara gratis dan menerima notifikasi video terbaru, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. New Zealand. Negara yang satu ini memang kerap jadi tujuan utama traveler untuk melakukan campervan. Tidak bisa dipungkiri, New Zealand punya pemandangan yang indah untuk dijelajahi. Mulai dari pegunungan yang cantik, glacier yang berkilauan, hingga pantai yang luas membentang.
Pemandangan-pemandangan seperti itu bisa dinikmati berlama-lama jika Anda traveling menggunakan campervan. Pemerintah New Zealand juga sangat memanjakan traveler yang suka berkeliling dengan menggunakan campervan. Banyak area campsite yang bisa digunakan untuk menginap secara gratis atau hanya membayar sukarela saja. Beberapa perusahaan penyedia jasa campervan bisa Anda gunakan antara lain Maui Rentals dan Wilderness. Biaya sewa sangat terjangkau mulai dari NZD 25 per hari atau sekitar IDR 223.000 per hari. Skotlandia. Selanjutnya, negara Skotlandia yang sangat nyaman untuk traveling menggunakan campervan. Negara bagian dari kerajaan Inggris ini memiliki banyak sekali pemandangan cantik yang bisa dijelajahi. Skotlandia terkenal mempunyai jalanan yang berkelok-kelok di antara pegunungan yang indah. Tak hanya itu, Skotlandia juga punya danau cantik yang cukup terkenal, yaitu Danau Loch Ness. Danau legendaris ini punya pemandangan indah yang sayang sekali untuk dilewatkan. Selain wisata alam, banyak bangunan tua bersejarah seperti Urquhart Castle yang berada di samping Danau Loch Ness. Banyak perusahaan penyedia campervan di Skotlandia, seperti Loch Ness Motorhomes dan Inverness Campervan. Harga sewa perharinya sedikit lebih mahal dari New Zealand, mulai dari 90 pounds atau sekitar IDR 1.600.000. Spanyol. Selain Skotlandia, negara lain di Eropa yang nyaman untuk traveling menggunakan campervan adalah Spanyol. Negara yang dikenal sebagai negara matador ini punya destinasi-destinasi seru jika dikunjungi dengan campervan. Misalnya Costa del Sol, yang punya pemandangan pantai cantik yang bisa kamu jelajahi dengan campervan. Kamu wajib mengunjungi pedalaman Seville dan Granada yang kaya akan sejarah dan budaya yang menarik. Kamu bisa menjelajahi pantai di provinsi paling selatan di Eropa yang terkenal akan keindahannya. Jika ingin menjelajahi gunung bersalju dengan campervan, kamu bisa mengunjungi Sierra Nevada. Beberapa perusahaan campervan di Cadiz, Spanyol, Andalusia menawarkan rencana perjalanan yang menarik. Untuk harga sewa perharinya lumayan terjangkau, yaitu sekitar Rp700.000 saja. Amerika. Tak hanya benua Eropa, Australia dan Asia saja yang nyaman digunakan untuk traveling. Namun dengan campervan, benua Amerika lebih cocok untuk dikunjungi. Anda bisa berkunjung ke wilayah California yang memiliki jalan yang indah dengan pemandangan pantai yang cantik. Anda bisa berkendara di jalanan ikonik California dengan tebing-tebing cantik yang mengarah ke pantai berombak besar. Tentunya, jika menggunakan campervan, Anda bisa bersantai dan bermalam dengan pemandangan secantik ini. Ada beberapa perusahaan yang dikenal menyewakan campervan dengan harga yang terjangkau, seperti Escape Campervans, Outdoorsy, dan Journey. Anda sudah bisa merasakan fasilitas yang cukup baik. Harga yang dipatok per hari mulai dari USD 65 atau sekitar IDR 910.000. Jepang. Bagi sebagian orang, mengendarai campervan di Jepang memang cukup menakutkan, tapi ternyata tidak loh. Hal ini dikarenakan pengemudi di Jepang biasanya lebih tertib dan lebih sopan.
Asalkan Anda bisa membaca rambu-rambu dengan baik, Anda tidak perlu khawatir lagi. Dengan punya camper van, bisa lebih menghemat budget dibandingkan dengan menginap di hotel. Tak hanya itu, pemandangan yang bisa dinikmati saat menggunakan camper van juga banyak sekali. Mulai dari keindahan Gunung Fuji dan Danau Asinoko di sepanjang Mikuni Pass dengan pemandangan hutan menawan. Jasa sewa camper van yang bisa Anda coba antara lain Jepang Campers, Camgo Campers Van, dan Rental Camper. Harga sewa yang dipatok mulai dari JYP 5.800 sehari yang setara dengan IDR 747.000 per hari. Nah, itulah tadi 5 fakta unik tentang negara rekomendasi terbaik untuk traveling dengan camper van. Sekarang, kamu jadi makin tahu negara mana saja yang cocok untuk kamu yang mau traveling dengan camper van. Sampai di sini dulu ya guys. Jangan lupa untuk tonton video menarik lainnya agar kamu semakin smart, oke? Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk klik like, subscribe untuk berlangganan video gratis. Nyalakan lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru, dan share video ini ke media sosial kalian. Jika kalian memiliki ide menarik untuk dibahas, silakan komen di bawah ya. Sayonara, arigatou gozaimasu. Hello everyone, welcome back to MC News Indo. MC News Indo membahas tentang semua kejadian menarik di sekitar kita. Kendaraan militer terbaik. Hai, kamu yang ada di situ tetap duduk manis ya. Kali ini aku akan ngebawain fakta unik tentang kendaraan militer terbaik dan tercanggih di dunia. Seperti yang kamu tahu, di dunia ini khususnya soal kendaraan militer menjadi alat vital pertahanan negara. Lalu, apalagi sih fakta unik seputar kendaraan militer terbaik dan tercanggih di dunia? Tonton video ini sampai akhir ya, oke? Gak usah berlama-lama lagi, langsung aja check it out! Untuk berlangganan video secara gratis dan menerima notifikasi video terbaru, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. F-16 Fighting Falcon. Di urutan pertama ada pesawat F-16 Fighting Falcon yang terkenal dengan kecepatannya. F-16 Fighting Falcon awalnya dikembangkan oleh General Dynamics sebagai pesawat tempur terbaik. F-16 Fighting Falcon adalah pesawat tempur supersonik dengan kecepatan maksimal 1.500 mil per jam. Jika diubah dalam kilometer per jam, kecepatannya sekitar 2.414 km per jam. Wow, bukan kecepatan yang biasa. Pesawat tempur supersonik ini memiliki jangkauan 2.002 mil dan telah diadaptasi untuk berbagai misi. Salah satunya yaitu untuk pertempuran udara, serangan darat, dan peperangan elektronik. Jika kamu ingin segera mendapatkan sesuatu yang lebih cepat, tidak ada yang bisa mengalahkan F-16 Fighting Falcon. Namun biaya tentunya pesawat ini perlu perawatan yang lebih dan membutuhkan biaya yang sangat besar. Scud B Missile Launcher. Di
posisi kedua ada Scud Missile Launcher, sang pembawa senjata nuklir. Kendaraan Surface to Air Missile atau SAM taktis buatan Rusia ini adalah yang paling produktif dari seri Scud. Scud-B, yang juga biasa dikenal sebagai R-17, memiliki tugas yang berat untuk membawa senjata. Tidak main-main, senjata yang dibawa antara lain senjata nuklir, kimia, konvensional, atau fragmentasi. Senjata berbahaya tersebut diangkut oleh peluncur erektor transporter yang lebih tua atau versi yang lebih baru. Ia mampu memberi tentara lebih banyak kebebasan dalam memilih posisi tembakan pada model jalur off-road. Diperkirakan proses produksinya berakhir pada sekitar 7.000 unit prototipe saja. Jadi ada beberapa di luar sana yang bisa dibilang langka karena jarang ditemukan. Mercedes-Benz G63 AMG 6x6. Nah, di posisi ketiga mungkin kamu pernah dengar kendaraan Mercedes-Benz G63 AMG 6x6 ini. Ketika personel militer menghadapi keganasan alam di jalur off-road, mereka beralih ke monster ini. Ketangguhan Mercedes-Benz G63 AMG 6x6 ini mampu untuk menembus segala kondisi jalan. Kendaraan ini memiliki transmisi otomotif canggih dengan mode untuk kondisi on-road dan off-road. Fitur kompresor dapat mengurangi atau meningkatkan tekanan ban untuk menyesuaikan traksi dengan mudah ke jalan. Ini berarti kamu dapat beralih dari gurun pasir ke jalan beraspal dalam waktu kurang dari 20 detik. Kendaraan ini juga dibekali dengan mesin V8 Twin Turbo dengan output 536 horsepower dan torsi 561 foot-pounds. Mercedes tersebut diluncurkan pada awal 2013, tetapi penjualan mobil dihentikan pada awal 2015 untuk menjaga eksklusivitas. Duck. Mungkin kamu bertanya-tanya, ini kendaraan atau kapal ya? Bisa jadi keduanya. Yes, bener banget. Duck adalah kendaraan amfibi berpenggerak 6 roda yang terkenal tangguh. Kendaraan amfibi ini digunakan oleh militer Amerika Serikat selama Perang Dunia II dan Perang Korea. Duck digunakan di pantai D-Day di Normandia, membawa prajurit-prajurit pemberani Amerika yang pada saat itu ingin mengecat seragam Nazi dengan warna merah. Mereka memiliki kecepatan tertinggi 50 mph di medan yang kasar dan 6 mph di atas air. Polisi, pemadam kebakaran, unit penyelamat, dan bahkan perusahaan transportasi wisata semuanya menggunakan Duck. Jadi, mobil ini bisa dikatakan telah multifungsi, bukan hanya untuk tujuan militer saja. Paramount Marauder. Di urutan yang terakhir, ada Paramount Marauder yang sering muncul di film favoritmu itu loh. Tidak main-main, ia memiliki kekuatan untuk membawa muatan hingga 4,5 ton. Wow! Paramount Marauder 290 bhp adalah kendaraan kekar yang dibuat untuk bertahan di medan perang apapun. Pada kenyataannya, ini adalah salah satu jenis kendaraan yang mampu menahan ledakan dari 17 lbs atau 7 kg TNT. Kendaraan perang Paramount Marauder dibuat oleh Paramount Group di Afrika Selatan. Marauder ini dikembangkan untuk misi pengintaian dan penjaga perdamaian. Bodi yang kuat dengan kulit ganda dapat melindungi penumpangnya dari proyektil hingga STANAG 4569 level 3. Ia mampu menahan ledakan granat dan ranjau yang diaktifkan di bawah roda. Nah, itulah tadi 5 fakta unik tentang kendaraan militer terbaik dan tercanggih di dunia. Sekarang, kamu jadi makin tahu teknologi mengubah segalanya, salah satunya mengubah kendaraan militer. Sampai di sini dulu ya guys. Jangan lupa tonton video menarik lainnya agar kamu semakin smart, oke?
Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk klik like, subscribe untuk berlangganan video secara gratis. Nyalakan lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru, dan share video ini ke media sosial kalian. Jika kalian memiliki ide menarik untuk dibahas, silakan komen di bawah ya. Sayonara, arigatou gozaimasu. Hello everyone, welcome back to MC News Indo. MC News Indo membahas tentang semua kejadian menarik di sekitar kita. Fakta unik si cantik kupu-kupu. Hai, kamu yang ada di situ tetap duduk manis ya. Kali ini aku akan ngebawain fakta unik tentang kupu-kupu yang belum pernah kamu tahu. Seperti yang kamu tahu, di dunia ini khususnya soal keindahan hewan kupu-kupu menarik untuk dibahas. Lalu, apa saja sih keunikan kupu-kupu ini sampai menarik untuk dipelajari? Tonton video ini sampai akhir ya, oke? Gak usah berlama-lama lagi, langsung aja check it out! Untuk berlangganan video secara gratis dan menerima notifikasi video terbaru, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Sayap transparan. Apakah kamu baru tahu atau memang tidak tahu kalau sayap kupu-kupu itu transparan? Kok bisa? Yang kita tahu selama ini, kupu-kupu punya sayap paling berwarna dan mencolok. Ternyata, sayap kupu-kupu sebenarnya terbentuk dari lapisan-lapisan kitin, yaitu sebuah protein yang membentuk eksoskeleton serangga. Karena saking tipisnya, lapisan-lapisan ini kamu bisa melihat tembusannya. Ribuan sisik kecil menyelimuti kitin transparan ini, dan sisik-sisik ini memantulkan cahaya dalam warna-warna berbeda. Seiring kupu-kupu bertambah usia, ia akan memunculkan titik transparan di mana lapisan kitinnya akan terekspos. Jadi semakin tua umur kupu-kupu, sayapnya akan semakin transparan. Minum dari butiran lumpur. Ternyata, tak hanya menghisap cairan yang terkandung dalam bunga saja loh. Nyatanya seekor kupu-kupu nggak bisa hanya hidup dari gula. Ia juga butuh mineral. Untuk menyuplemen pola makan nektarnya, seekor kupu-kupu akan beberapa kali menyedot butiran lumpur. Kenapa harus lumpur? Ternyata kandungan lumpur yang kaya akan mineral dan garam. Kebiasaan yang disebut sebagai paddling ini cenderung lebih sering terlihat pada kupu-kupu jantan. Bukan tanpa alasan, mereka melakukannya karena mereka lebih membutuhkan mineral untuk spermanya. Nutrisi-nutrisi ini kemudian ditransfer ke betina saat kawin yang meningkatkan ketahanan telur-telurnya. Dengan demikian, ekosistem kupu-kupu akan terus terjaga jika nutrisi mereka terpenuhi. Mencicipi sesuatu dengan kakinya. Bukan salah judul ya Sobat MCN. Inilah kenyataannya setelah dilakukan banyak penelitian oleh para ahli. Ternyata reseptor rasa di kaki kupu-kupu membantunya menemukan tanaman inang. Dengan kemampuan yang unik inilah yang membuat kupu-kupu mampu melacak makanannya.
Kupu-kupu betina mendarat di tanaman dan menggoyang-goyangkan dedaunannya dengan kakinya agar tanaman melepaskan jusnya. Jaringan di belakang kakinya memiliki kemoreseptor yang mampu mendeteksi pasangan kimia tanaman yang cocok. Saat itulah, ketika kupu-kupu betina mengidentifikasi tanaman yang tepat, ia akan bertelur. Seekor kupu-kupu juga akan menginjak makanannya, bukan karena tidak sopan ya guys. Mereka menggunakan organ yang bisa merasakan gula larut untuk mencicipi sumber makanan seperti buah masak. Memastikan mulutnya berfungsi. Hal unik lainnya yang dimiliki kupu-kupu salah satunya yaitu memastikan mulutnya berfungsi. Seekor kupu-kupu yang gak bisa meminum nektar itu tamat riwayatnya, ibarat manusia tanpa mulut. Jadi, salah satu tugas utama kupu-kupu dewasa adalah untuk memastikan mulutnya berfungsi. Ketika kupu-kupu dewasa baru muncul dari kantong pupa atau kepompong, mulutnya terbagi menjadi 2 bagian. Nah, disinilah waktunya seekor kupu-kupu untuk menyambungkan kedua mulut mereka. Menggunakan palpi yang terletak dekat belalainya, kupu-kupu mulai menggabungkan 2 bagian. Setelah menjadi 1 bagian mulut, mereka memiliki belalai yang disebut tubular. Kamu akan melihat kupu-kupu yang baru keluar dari kepompong itu menggulung dan menjulurkan belalainya untuk menguji fungsinya. Makanan berwujud cair. Kalian pasti sudah familiar kan dengan makanan seekor kupu-kupu? Berbicara soal pola makan kupu-kupu, kupu-kupu dewasa hanya makan cairan, biasanya nektar. Bagian mulutnya dimodifikasi untuk mampu meminum dengan menggunakan belalai tubular yang mereka buat. Tidak seperti gajah, belalai mereka nggak mampu mengunyah makanan padat. Sebuah proboscis atau belalai yang berfungsi sebagai sedotan minum tergulung di bawah dagu kupu-kupu. Mereka akan menjulurkan belalai saat mereka menemukan sumber nektar atau nutrisi cair lainnya. Ia kemudian akan membentangkan struktur tubular itu untuk menyedot makanannya. Setelah mereka selesai meminum makanan, mereka akan menggulung belalai mereka lagi. Nah, itulah tadi 5 fakta unik tentang soal kupu-kupu yang belum pernah kamu tahu. Sekarang kamu jadi makin tahu ternyata kupu-kupu itu benar-benar unik jika dipelajari dengan detail. Sampai di sini dulu ya guys. Jangan lupa tonton video menarik lainnya agar kamu semakin smart, oke? Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk klik like, subscribe untuk berlangganan video secara gratis. Nyalakan lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dan share video ini ke media sosial kalian. Jika kalian memiliki ide menarik untuk dibahas, silakan komen di bawah ya. Sayonara, arigatou gozaimasu. Hello everyone, welcome back to MC News Indo. MC News Indo membahas tentang semua kejadian menarik di sekitar kita. Misi antariksa paling bersejarah. Hai, kamu yang ada di situ tetap duduk manis ya. Kali ini aku akan ngebawain fakta unik tentang misi antariksa yang paling berpengaruh dalam sejarah. Seperti yang kamu tahu, di dunia ini khususnya soal penjelajahan ruang angkasa telah melewati banyak percobaan ekstrim. Lalu, apalagi sih fakta unik seputar misi penjelajahan antariksa yang paling terkenal dalam sejarah? Tonton video ini sampai akhir ya, oke?
Gak usah berlama-lama lagi, langsung aja check it out! Untuk berlangganan video secara gratis dan menerima notifikasi video terbaru, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya! Apollo 11. Apollo 11 adalah misi pendaratan berawak pertama di bulan yang tidak pernah menetapkan jadwal pendaratan. Misi Apollo 11 menewaskan ketiga astronot di dalamnya karena kebakaran kabin saat latihan peluncuran. Selama 2 tahun ke depan, NASA menjalankan total 9 misi Apollo dan menguji berbagai aspek operasi yang berbeda. Dan pada akhirnya, Apollo 11 menjadi misi pertama yang berhasil mendaratkan manusia di bulan. Ketika menginjakan kakinya di permukaan bulan, astronot Neil Armstrong mengucapkan sebuah kalimat tersohor. "Satu langkah kecil bagi manusia, satu lompatan besar untuk umat manusia." Tak lama setelah itu, astronot Buzz Aldrin mengikuti jejaknya dan menjadi manusia kedua di bulan. Astronot ketiga, Michael Collins, setelah Apollo 11, ada 10 orang yang melangkahkan kakinya di bulan. ISS. Konstruksi ISS atau International Space Station dimulai pada tahun 1998 dan mulai beroperasi 2 tahun kemudian. Awak pertama meluncur dan tiba pada tahun 2000 dan menetap di Stasiun Luar Angkasa ISS. NASA bersama mitra dari seluruh dunia menyelesaikan tahap terakhir pembangunan ISS pada tahun 2011. ISS digunakan untuk meneliti hidup di luar angkasa, mempelajari bagaimana misi antariksa ke bulan dan Mars dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Penelitian ini tidak hanya bermanfaat bagi para astronot, tetapi juga bagi kita yang tinggal di bumi. Astronot menemukan banyak hal bermanfaat, seperti mengatasi kehilangan massa tulang di bumi melalui penelitian mereka. Banyak manfaat dalam misi yang berlangsung beberapa minggu dengan hasil yang fenomenal. Para awak dapat memperbaiki satelit dan teleskop, mencapai bulan, dan melakukan serangkaian tes pada teknologi terbaru. Rover Mars adalah sebuah kendaraan bermotor yang beroperasi secara otonom melintasi permukaan planet merah. Robot penjelajah pertama yang berhasil mencapai permukaan Mars adalah Rover Sojourner Pathfinder. Pada tanggal 6 Juli 1997, misi mereka menguji kelayakan eksplorasi Mars tanpa awak. Pathfinder adalah pesawat antariksa pertama yang mendarat di sebuah planet tanpa harus mengorbitnya terlebih dahulu. Misi ini dianggap sukses karena berhasil mengirim kembali sekitar 2,3 miliar lembar data, termasuk 17.000 foto untuk dipelajari oleh NASA. Hingga saat ini, ada 4 rover yang berhasil menjelajahi permukaan Mars. 4 robot itu diantaranya Pathfinder, Spirit, Opportunity, dan Curiosity. 2 rover yang disebutkan terakhir mengemban misi untuk mencari bukti kehidupan dan air di masa lalu. Teleskop James Webb.
tercermin dari pelat emas yang memiliki lebar 6,5 meter dan tersusun dari sejumlah reflektor heksagonal. Ditempatkan pada jarak 1,5 juta kilometer dari bumi dengan roket Ariane 5 dari Guyana, Prancis pada 25 Desember lalu. Posisi teleskop akan terletak di belakang bumi dan selalu berada di sisi malam bumi. Misinya untuk menjelajahi fase awal sejarah kosmik dengan melihat ke belakang beberapa ratus juta tahun setelah peristiwa Big Bang. Tujuan pertama para astronom ingin melihat bagaimana bintang dan galaksi pertama terbentuk. Tujuan kedua adalah penemuan eksoplanet atau planet di luar tata surya. Teleskop ini juga akan menyelidiki potensi kehidupan di dunia-dunia tersebut dengan mempelajari atmosfernya. Proyek ini dikerjakan sekitar 10.000 orang dan anggaran sekitar USD 10 miliar atau 143 triliun rupiah. Wow! STS-1. Mungkin sebagian dari kalian pernah mendengar tentang misi antariksa yang satu ini. Synchronous Transport Signal Level 1 atau STS-1 adalah penerbangan orbital awal dari program Space Shuttle NASA. Pertama diluncurkan pada tanggal 12 April 1981 dan kembali 54,5 jam kemudian setelah mengorbit bumi sebanyak 37 kali. Pendaratan dilakukan di Pangkalan Angkatan Udara Edwards pada 14 April 1981. Awak pesawat ulang-alik Columbia terdiri dari Komandan Misi John Wyong dan pilot Robert L. Crippen. Columbia merupakan penerbangan antariksa berawak pertama Amerika sejak Apollo-Soyuz Test Project pada tahun 1975. Menariknya, saat itu bertepatan dengan peringatan 20 tahun wahana antariksa berawak pertama. Kebetulan yang tidak disengaja karena STS-1 dijadwalkan meluncur 2 hari sebelumnya, tetapi ditunda karena masalah teknis. It's better if it doesn't have a smell that you don't like. Nah, itulah tadi 5 sejarah unik tentang misi antariksa yang paling fenomenal dalam sejarah dunia. Sekarang, kamu jadi makin tahu kalau dunia antariksa begitu menarik dan terus dikembangkan dari waktu ke waktu. Sampai di sini dulu ya guys. Jangan lupa tonton video menarik lainnya agar kamu semakin smart, oke? Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk klik like, subscribe untuk berlangganan video gratis. Nyalakan lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dan share video ini ke media sosial kalian. Jika kalian memiliki ide menarik untuk dibahas, silakan komen di bawah ya. Sayonara, arigatou gozaimasu. Hello everyone, welcome back to MC News Indo. MC News Indo membahas tentang semua kejadian menarik di sekitar kita. Fakta unik soal kupu-kupu. Hai, kamu yang ada di situ tetap duduk manis ya. Kali
kali ini aku akan ngebawain fakta unik tentang kupu-kupu yang belum pernah kamu tahu. Seperti yang kamu tahu, di dunia ini khususnya soal keindahan hewan, kupu-kupu menarik untuk dibahas. Lalu, apa saja sih keunikan kupu-kupu ini sampai-sampai menarik untuk dipelajari? Tonton video ini sampai akhir ya. Oke, gak usah berlama-lama lagi. Langsung aja, check it out. Untuk berlangganan video secara gratis dan menerima notifikasi video terbaru, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Kupu-kupu cukup cerdik. Ternyata bukan hanya kancil saja loh yang terkenal cerdik, kupu-kupu juga jago. Karena kupu-kupu berada di posisi sangat rendah dalam rantai makanan. Banyak predator yang siap mengincar mereka. Ternyata mereka punya cara yang cukup unik untuk mengelabui predator. Beberapa kupu-kupu melipat sayap mereka untuk berkamuflase, menyamarkan diri dengan alam. Beberapa juga memiliki warna yang sama dengan alam di sekitarnya sehingga sulit ditemukan. Sementara ada spesies lainnya tidak. Sayapnya justru sangat terang dan mencolok untuk mengumumkan keberadaan mereka. Serangga berwarna super terang biasanya dianggap beracun oleh para predatornya sehingga dihindari. Kebanyakan kupu-kupu tersebut memang gak beracun, tapi mereka meniru corak serangga lain yang diketahui beracun. Kedinginan gagal terbang. Mereka tidak bisa terbang karena kupu-kupu perlu temperatur tubuh ideal sekitar 30 derajat Celcius untuk terbang. Karena mereka hewan berdarah dingin, mereka nggak bisa mengontrol temperatur tubuh mereka sendiri. Temperatur udara di sekelilingnya punya dampak besar pada kemampuan tubuh mereka untuk berfungsi. Jika temperatur 13 derajat Celcius, kupu-kupu nggak bisa bergerak dan tidak bisa kabur dari predator juga. Ketika temperatur udara berkisar di 28 derajat sampai 30 derajat Celcius, kupu-kupu bisa terbang dengan mudahnya. Suhu dingin mengharuskan kupu-kupu untuk melakukan pemanasan pada otot terbangnya. Baik itu dengan menggoyangkan diri atau bermandikan cahaya matahari. Mereka juga bisa kepanasan di suhu 38 derajat Celcius dan mereka mencari tempat teduh untuk mendinginkan diri. Jarak pandang dekat. Bukan karena rabun, tetapi memang jarak pandang mereka sekitar 3-4 meter. Segala sesuatu lebih dari jarak itu nampak buram bagi kupu-kupu. Kupu-kupu bergantung pada pandangannya untuk tugas vital atau tugas penting dalam hidup mereka. Seperti menemukan pasangan kawin dari spesies yang sama atau menemukan bunga tempat makanan mereka. Kupu-kupu juga bisa melihat rentang warna ultraviolet yang begitu luas seperti mata manusia. Mereka sendiri punya tanda ultraviolet di sayapnya untuk mengenal satu sama lain dan mengetahui pasangan potensialnya. Bunga ternyata juga punya tanda ultraviolet yang bisa digunakan untuk menarik hewan penyerbuk seperti kupu-kupu. Dengan kemampuan melihat yang terbatas inilah yang membuat mereka mampu bertahan hidup. Tidak langsung terbang. Ternyata kupu-kupu yang baru dari kepompong tidak bisa langsung terbang loh. Di dalam kepompong
kupu-kupu yang sedang menunggu untuk menetas dengan sayap-sayapnya menyelimuti tubuhnya. Saat ia keluar dari kepompongnya, ia menyambut dunia dengan sayap-sayap kecil yang layu dan kusut. Kupu-kupu harus dengan segera memompa cairan tubuh ke vena sayapnya untuk mengembangkannya. Ketika sayapnya mencapai ukuran penuh, kupu-kupu harus beristirahat selama beberapa jam. Hal ini untuk membiarkan tubuhnya kering dan mengeras sebelum terbang untuk pertama kalinya. Jadi, apa yang sering kamu lihat di video klip musik atau film itu salah besar. Kenyataannya, kupu-kupu nggak bisa langsung terbang ketika menetas dari kepompongnya. Umur yang pendek. Sungguh disayangkan, umur hidup mereka hanya berlangsung selama 2-4 minggu. Sekalinya ia keluar dari kepompong, mereka akan tumbuh sebagai kupu-kupu dewasa. Kemudian, mereka hanya memiliki beberapa minggu saja untuk hidup, itu pun tidaklah lama. Sepanjang waktu tersebut, ia akan memfokuskan energinya untuk dua hal, yaitu makan dan kawin. Kupu-kupu makan untuk bertahan hidup, dan mereka kawin untuk melestarikan ekosistem mereka. Bahkan beberapa kupu-kupu terkecil yang berwarna biru hanya bisa bertahan beberapa hari. Kupu-kupu yang hidup lama dalam bentuk dewasa seperti monarch atau morning clouds bisa hidup sampai 9 bulan. Jadi kesimpulannya umur mereka berbeda-beda tergantung dari asal spesies mereka. Nah, itulah tadi 5 fakta unik tentang soal kupu-kupu yang belum pernah kamu tahu. Sekarang kamu jadi makin tahu ternyata kupu-kupu itu benar-benar unik jika dipelajari dengan detail. Sampai di sini dulu ya guys. Jangan lupa tonton video menarik lainnya agar kamu semakin smart, oke? Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk klik like, subscribe untuk berlangganan video secara gratis. Nyalakan lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru, dan share video ini ke media sosial kalian. Jika kalian memiliki ide menarik untuk dibahas, silakan komen di bawah ya. Sayonara, arigatou gozaimasu.